Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amma ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir surah Al-Buruj dan sekarang kita membahas ayat 12 hingga ke-16. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Dzul arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Kata inna pada lafaz inna batsya rabbika lasyadid itu mengandung makna illat, yakni menjadi penyebab. Penyebab dari sisi mana? Jadi penyebab bahwa orang-orang yang menyiksa kaum mukminin pada peristiwa Ashabul Ukhdud itu mestinya takut dengan ancaman azab neraka jahanam dan ancaman siksaan yang membakar. Kenapa mereka seharusnya takut? Karena Allah punya sifat inna batsya rabbika lasyadid. Nah itu maksud dari ta'lil pada lafaz inna itu seperti itu. Jadi karena inna di sini sudah mengandung makna ta'lil, maka fa tasabbub yang biasanya dipakai itu menjadi tidak diperlukan. Makna batsyun itu apa? Pada lafaz batsya rabbika. Batsyun itu makna bahasanya adalah al-akhdhu bi'unfin, mengambil dengan bengis dan keras. Jadi makna bahasanya itu ngambil dengan tangan begitu, bukan ngambil biasa, ngambil dengan lembut, enggak, tapi ngambilnya itu dengan keras dan bengis. Nah, itu makna bahasa dari batsyun. Lalu kemudian secara majasi dipakai untuk makna azab yang pedih dan keras. Jadi dipakai untuk makna azabun mu'limun syadid. Nah, ini maksud di sini adalah hukuman Allah kepada para penguasa diktator dan zalim. Ya, baik hukuman di dunia. Kan kadang-kadang Allah itu kan menghukum para penguasa yang punya kekuasaan yang zalim itu kan di dunia juga. Bukan nunggu di akhirat ya, kadang-kadang kan di dunia juga. Misalnya seperti pembinasaan kaum Tsamud, pembinasaan kaum 'Ad, pembinasaan kaum Fir'aun dan bala tentaranya, itu kan contoh batsyunnya Allah yang dilakukan di dunia. Batsyun di sini mencakup hukuman di dunia, termasuk hukuman di alam kubur. Karena dari riwayatnya juga itu ya, bahwa Fir'aun itu ditampakkan api neraka pagi dan sore hari, setiap hari itu sebelum datang hari kiamat. Itu batsyun di alam kubur. Ada banyak juga riwayat hadis yang menunjukkan bahwa himpitan kubur itu hak. Ada namanya himpitan kubur itu, siksaan yang berupa himpitan dalam kuburan. Termasuk hukuman sebelum dilemparkan di neraka. Jadi jangan bayangkan kesengsaraan di akhirat itu hanya saat dilemparkan ke neraka. Sebelumnya itu sudah dihukum juga. Di antara hukuman berat yang dirasakan oleh orang-orang kafir pada saat hari kiamat itu sebelum dilemparkan ke neraka adalah mereka itu dibiarkan oleh Allah berdiri di panggang panas sinar matahari dalam waktu sehari yang lamanya 50.000 tahun ukuran dunia. Itu juga hukuman juga itu. Keras banget dan itu sangat menyengsarakan. Saking menyengsarakannya sampai ada riwayat bahwa orang kafir itu minta dimasukkan ke neraka saja daripada dipanggang selama itu.
Nah, itu kan menunjukkan berarti ada hukuman sebelum dilemparkan ke neraka. Nah, yang paling penting tentu saja adalah hukuman saat disiksa dalam neraka. Itu nggak ada yang bisa melebihi sakitnya, penderitaannya, dan kesengsaraannya selain penderitaan yang ada di neraka. Karena di Quran dikatakan, la yu'adzibu azabahu ahad, bahwa di hari itu tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatan Allah di neraka saat menyiksa para durjana itu. Nah, ini menunjukkan bahwa penderitaan puncak itu ya di neraka. Makanya ada riwayat bahwa orang itu kalau sudah dicelup satu celupan di neraka, hilang semua memori indah di dunia ini. Hilang semua memori kenikmatan di dunia itu, karena nggak ada maknanya apa-apa dibandingkan dengan kesengsaraan di akhirat tersebut, ya. Nah, di surat Ad-Dukhan itu ada contoh ayat yang memakai lafaz batshun yang menunjukkan hukuman di akhirat. Ayatnya berbunyi, yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ya, ini pakai kata batshun juga, tapi konteksnya adalah hukuman di neraka. Nah, tapi di sini batsya rabbika itu mencakup di dunia, termasuk di alam kubur, di akhirat sebelum masuk neraka, termasuk juga ketika sudah masuk di neraka. Dzunuwas yang membakar orang-orang mukmin dalam peristiwa Ashabul Ukhdud ini, itu hukuman Allah adalah dihancurkan kerajaannya. Karena kemarin sudah saya ceritakan, setelah peristiwa pembantaian orang-orang mukmin dimasukkan dalam parit itu, Dzunuwas ini akhirnya diserang oleh kerajaan Najasyi waktu itu, sehingga kemudian kalah, lalu kemudian dikuasai. Lalu di kerajaan Najasyi ini meletakkan salah satu pejabatnya yang bernama Abrohah di sana, dan Abrohah inilah yang ada dalam kisah terkenal Ashabul Fil, ya, pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah itu, ya. Kemudian batshunnya Allah di sini itu diidhafahkan pada lafaz rabbika, batsya rabbika, hukuman Tuhanmu. Ka di situ merujuk pada siapa? Ka di situ itu merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Rabbika bukan Rabbihim atau Rabbihi atau apalah begitu? Kenapa kok di sini khitabnya kepada Rasulullah? Nah, jawabannya adalah khitabnya itu kepada Rasulullah. Jadi sifat batsyunnya Allah itu dinisbahkan pada Rabbnya Rasulullah itu untuk memberi hiburan sebenarnya. Ada unsur tasliyah. Memberi hiburan bagaimana? Rasulullah dan pengikutnya itu kan ditindas di Mekah itu. Mereka ditindas, banyak yang disiksa, ada juga yang dibunuh. Persis seperti penindasan terhadap orang mukmin pada peristiwa Ashabul Ukhdud. Nah, di sini ada hiburan, seakan-akan Allah itu mengatakan, kalau kalian ditindas, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu memiliki batshun yang keras yang bisa menghukum para penindas kalian itu dengan hukuman sekeras-kerasnya. Nah, itu ada unsur tasliyah, ada unsur hiburan dan penguatan kepada Rasulullah serta kaum muslimin yang mengikuti beliau. Nah, karena itulah lafadz batsya rabbika di sini itu kalau dalam tafsir Jalalain itu diperkirakan lafadznya adalah inna batsya rabbika bil kuffar, gitu ya. Sesungguhnya hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang kafir itu, maksudnya begitu. Karena batsya di sini tidak mungkin diberikan kepada orang-orang mukmin. Jadi konteksnya adalah kepada orang-orang kafir. Jadi lebih kuat makna tasliyah atau menghibur kepada Rasulullah dan para sahabat. Nah, lalu kemudian mengapa ada kata la syadid? La-nya itu kan penguat lagi dia. Ya. Ada innanya itu sudah mengandung unsur penguat di samping taklil, kemudian ada kata la-nya dikuatkan lagi, lalu diberi sifat syadid. Syadid itu kan maknanya dahsyat, kuat banget. Kenapa ada penguat semacam ini? Nah, ini untuk menunjukkan bahwa
hukuman Allah itu bisa berlipat-lipat. Bat'syun itu sudah keras, ditambah syadid itu lebih keras lagi. Untuk memberikan isyarat bahwa hukuman Allah itu bisa berlipat-lipat, semakin parah, semakin parah, semakin dahsyat. Tergantung level kezaliman dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Makanya ada riwayat juga bahwa siksaan Allah itu bertingkat-tingkat lamanya. Ada yang disiksa hanya sebentar, ada yang beberapa hari, ada yang sampai ribuan tahun. Dan sempat saya buat tulisan khusus ya, ingat saya itu perumpamaan untuk menunjukkan lamanya siksaan di akhirat itu adalah seperti seekor burung ya, seandainya bumi ini dipenuhi oleh bijinya gandum, lalu setiap seekor burung mengambil satu biji gandum itu setara dengan 100 tahun, maka kemudian saat habis dipatuki oleh burung ini semua gandum di dunia ini, maka belum selesai siksaan di neraka. Itu kan saking panjangnya dan ngeri banget itu ya, sangat ngeri dengan perumpamaan seperti itu. Nah ini sekarang kita bisa membayangkan bagaimana makna lasyadid itu seperti itu. Inna batsya rabbika lasyadid. Allah itu kalau mengucapkan sesuatu kan akurat sekali, nggak bombastis dan sesuai kenyataan. Nah kalau zat yang Maha Kuasa itu sampai mensifati bat'syunnya itu dengan kata lasyadid, ya, berarti memang serius banget, bener-bener memang mengerikan dan sangat keras serta nggak terbayangkan kira-kira ya. Oke. Nah, lafadz yang semacam ini di surat Hud ayat 102 itu juga ada redaksi yang mirip. Inna akhzahu alimun syadid. Ya, sesungguhnya hukumannya itu pedih dan sangat keras. Ya. Lalu Allah melanjutkan, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia, hunya kembali ke Allah, kembali ke Rabbika, kembali ke Rabbuka. Ya. Huwa pada kata innahu huwa itu adalah dhamir fasli. Nah, dhamir fasli itu konsepnya sebenarnya untuk memisah antara mubtada dan khobar, untuk memperjelas bahwa ini mubtada, ini khobar, biar nggak difahami sifat begitu. Kalau misalnya saya mengatakan Zaid al-Karim, ya, itu maknanya bisa dua. Makna yang pertama adalah Zaid yang mulia. Makna yang kedua adalah Zaid adalah orang mulia. Nah, bagaimana cara saya untuk mempertegas bahwa yang saya maksud adalah Zaid adalah orang mulia? Ya. Cara yang mempertegas adalah saya sisipkan dhamir fasli. Sehingga lafadznya Zaid huwal karim. Nah, itu makna Zaid huwal karim untuk menegaskan bahwa makna yang saya maksud adalah Zaid itu adalah orang yang mulia, bukan yang mulia sebagai sifat. Ya, itu konsep dhamir fasli. Nah, di sini huwa adalah dhamir fasli. Kenapa di sini disisipkan dhamir fasli kata Ibnu Asyur? Itu dimaksudkan untuk taqawi, yakni mentahqiq khobar, memastikan kebenaran informasi yang hendak disampaikan. Nah, jadi ketika dikatakan innahu huwa yubdi'u wa yu'id, itu seakan-akan mengatakan sungguh pasti benar bahwa Allah itu yubdi'u wa yu'id. Apa makna yubdi'u? Yubdi'u bermakna yabda'u sama persis. Dari kata bada'a bermakna memulai. Bada'a itu maknanya mulai, bidayah. Nah, misalnya dari kata itu ya, bidayah itu awal sesuatu. Ya. Bidayah, bida'ah itu sama. Kemudian untuk yu'id dari kata a'ada yang bermakna mengulangi. Ya. Mengulangi. Jadi yubdi'u memulai, yu'id mengulangi. Apa ini maksud dengan memulai di sini? Yang dimaksud memulai adalah memulai penciptaan makhluk di dunia. Ya. Kita ini kan diciptakan Allah kan diawalinya ya di dunia ini. Ada kehamilan gitu ya. Lalu kemudian lahir, maka muncullah kita. Itu makna yubdi'u, memulai penciptaan. Nah, yu'id itu menghidupkan lagi setelah kematian. Jadi mengulang lagi penciptaan setelah sebelumnya hancur dimasukkan ke dalam tanah. Gitu ya. Nah, dengan kata lain berarti yubdi'u itu di sini itu berarti konotasinya adalah
terkait dengan kehidupan dunia. Nah, sementara yu'id itu konotasinya terkait dengan kehidupan di akhirat. Ya, jadi dari sini sudah bisa difahami ayat ini itu mengandung ancaman juga kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka itu nanti bisa dihukum di dunia sebelum di akhirat. Kok bisa? Iya, karena orang kafir Quraisy itu kan tidak punya keyakinan tentang adanya hari kebangkitan, gitu ya. Sehingga mereka kalau diancam akhirat itu merasa aman-aman saja, karena mereka nggak meyakini adanya kebangkitan. Sehingga mereka membayangkan bahwa ya hidup ini akan enak-enak saja, nanti tenang-tenang saja. Maka di sini diingatkan bahwa Allah itu zat yang yubdi'u wa yu'id. Jadi saat yu'id jelas akan membalas kalian dengan azab, tapi saat memulai di dunia ini maka Allah itu juga bisa mengirimkan azab dan siksa kepada kalian. Gitu ya. Ya. Di ayat ini juga kita diajari tentang sifat Allah yang maha mencipta, yakni bahwa Allah itu menciptakan segalanya yang ada di alam semesta, dan adanya alam semesta ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa sang pencipta itu adalah ada. Orang-orang ateis itu berusaha mengkufurkan umat manusia dengan mengatakan bahwa asal segala sesuatu itu berasal dari proses evolusi. Manusia berasal dari organisme yang lebih sederhana, kemudian organisme sebelumnya itu berasal dari organisme sebelumnya lagi yang lebih sederhana, sampai akhirnya menjadi satu organisme bersel satu, gitu ya. Lalu organisme ini juga berasal dari reaksi-reaksi di alam semesta, yang itu semuanya diawali dari Big Bang misalnya, ya. Jadi dari Big Bang meledak, kemudian terjadilah bumi, terjadi proses selama miliaran tahun, terjadilah kehidupan ini. Itu logikanya orang-orang ateis. Logikanya orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini kan benar-benar jauh dari akal sehat dan fitrah manusia. Pertama, kalau benar memang manusia ini, alam semesta dan segala isinya itu adalah hasil dari ledakan Big Bang. Namanya ledakan itu kan nggak teratur. Mana ada ledakan yang teratur? Bisa nggak misalnya bom meledak, dar, serpihan-serpihannya langsung membentuk nama Mu'afa Abu Hawra? Apakah logis itu? Kan tidak mungkin begitu. Tidak mungkin. Namanya sesuatu yang ledakan, itu semuanya justru hasilnya adalah tidak teratur. Dalam semesta ini teraturnya luar biasa. Bumi, matahari, planet-planet, itu peletakannya itu sangat tertata banget itu. Bagaimana bumi itu bisa diletakkan di antara Venus dengan Mars? Itu pas banget itu dari sisi suhu. Karena kalau maju sedikit mendekat ke matahari panas, nggak bisa hidup itu. Jauh sedikit dingin, juga nggak mungkin hidup. Nah, bumi ini bener-bener lokasinya itu pas banget, sehingga mendukung kehidupan. Suhu yang kita rasakan itu ya sangat pas untuk hidup. Jadi bisa untuk hidup. Lalu kemudian itu dari sisi suhu. Kemudian dari sisi keamanan juga pas banget bumi ini. Kok bisa dalam sistem tata surya itu ada planet sebesar Jupiter misalnya? Itu ternyata ukuran besarnya itu sangat bermanfaat untuk bumi. Kenapa? Karena dengan ukuran besar itu gaya gravitasnya menjadi besar, maka itu menarik asteroid-asteroid yang lewat di tata surya itu, sehingga nggak sampai jatuh ke bumi. Karena asteroid walaupun ukurannya nggak terlalu besar ya, itu jatuh dengan kecepatan tinggi itu bisa menghancurkan bumi. Karena ilmuwan sendiri itu mengatakan bahwa jika benar dinosaurus itu memang ada ya di zaman dulu, itu konon punahnya adalah karena jatuhnya asteroid, kan gitu ya. Hancur lebur itu jadinya. Itu padahal yang jatuh hanya satu. Nah, gimana kalau misalnya banyak? Nah, ini perannya Jupiter ini menarik asteroid besar itu jatuhnya ke sana semua. Kok bisa seteratur ini? Gitu ya. Lalu coba perhatikan lagi keanehan yang lain. Keanehan yang lain adalah bahwa di antara seluruh alam semesta ini, di sekian banyak sistem tata surya dan galaksi yang ditemukan oleh manusia, kenapa yang ada kehidupan kompleks cuma di bumi ini? Kalau benar semuanya terjadi proses evolusi, harusnya kan banyak itu di alam semesta ini.
makhluk seperti bumi ini kan harusnya banyak. Tapi kenapa kok tidak ditemukan sampai sekarang? Orang banyak mengatakan alien, UFO. Itu kan tidak ada buktinya sampai sekarang. Itu tidak masuk pada hitungan sains. Ya. Itu sains semu itu. Nah, terus apa? Ya, apa namanya? Kalau sempat ditemukan foto-foto, video apa yang terkait dengan pesawat di atas yang memiliki kecepatan tinggi itu siapa itu? Nah, itu analisisnya lebih logis yang bahkan disebutkan oleh sempat disampaikan oleh Elon Musk sendiri, itu mengatakan bahwa itu teknologi militer yang disembunyikan, yang memang belum disampaikan. Ya orang bumi yang buat, gitu ya. Makanya ketika ada pertanyaan tentang itu Presiden Amerika sendiri pun itu enggak jawabannya singkat saja kalau pas diwawancara itu. Area 51 itu sebenarnya apa? Kami dilarang untuk membicarakannya. Nah, gitu saja. Bukan karena UFO, tapi karena teknologi rahasia militer yang diciptakan yang memang bukan untuk disebarluaskan. Itu yang paling logis. Tapi kalau alien yang ada kehidupan di luar bumi tidak ditemukan, itu kan aneh banget ya. Bagaimana bisa? Di antara sekian banyak yang kalau benar itu hasil ledakan Big Bang, kenapa hanya ada kehidupan di bumi? Itu nggak masuk akal. Kalau memang terjadi secara kebetulan, harusnya ada banyak sistem tata surya di alam semesta ini. Ya, itu menunjukkan bahwa ada sang pencipta seharusnya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini juga nggak bisa dijawab oleh kaum ateis itu. Kalau memang benar bahwa alam semesta ini, planet, bintang, semua benda-benda alam semesta itu berasal dari satu bahan dulunya yang kemudian meledak itu. Ya, ada satu bahan yang sangat padat dulu, kemudian meledak menjadi Big Bang itu. Pertanyaan besarnya adalah bahan itu dari mana? Ini kan benar. Siapa yang buat bahan itu gitu. Mereka jawabnya adalah itu come from nothing. Itu kan nggak masuk akal itu ya. Bagaimana itu? Ketawa semua betul itu. Ketika salah satu tokoh pelopor ateisme paling terkenal kan Richard Dawkins namanya itu. Itu dia di forum itu ketika ditanya, kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan nggak ada, terus Anda mengatakan berasal dari proses evolusi, lalu kemudian dari mana itu bahan peledakan itu munculnya dari mana? Jawabannya gitu tadi. Ya saya pikir itu muncul dari ketiadaan. Oh, ketawa semuanya itu karena fitrah manusia nggak bisa menerima penjelasan yang sangat absurd semacam itu. Jadi orang ateis pun nggak bisa itu menjelaskan hal-hal semacam itu, gitu ya. Nah, karena memang intinya orang ateis itu ingin mengikuti hawa nafsunya sebenarnya. Aslinya cuma gitu saja. Jadi kalau orang sudah nggak percaya Tuhan, kan akhirnya nanti nggak ada dosa dan pahala. Akhirnya dia bebas mengikuti hawa nafsunya mau sesuka apapun. Dan mereka nggak peduli dengan masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan hidup yang esensial. Gitu. Saya pernah mendengarkan salah satu ceramahnya orang ateis di sebuah acara gitu. Ketika ada seorang audien yang bertanya, kalau Anda mengatakan Tuhan itu nggak ada, begini bla 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 bla, lalu tujuan hidup ini apa? Dia, jawabannya adalah bagi saya nggak penting. Bagi saya tidak penting tujuan hidup. Yang penting saya ini sudah memahami gejala-gejala fenomena alam di sekitar saya. Nah, ini kan benar-benar sangat egois ya. Cara memahami kehidupan yang sangat egois. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan, coba ya, manusia itu kan nggak ada yang sama itu semuanya. Kesempatan hidupnya itu nggak ada yang sama. Kesempatan bahagianya juga tidak sama. Ya, motivator bisa saja enak mengatakan bahwa Anda bisa sukses, jangan lupa bahagia. Berarti bisa aja kayak gitu. Pertanyaannya, apakah semua mendapatkan kesempatan yang sama? Nah, ada yang kalau orang yang masih sehat tubuhnya, matanya juga bisa melihat dengan baik, punya keuangan yang baik, kan bisa saja itu diiming-imingi untuk bersenang-senang, healing, rekreasi dan sebagainya. Terus gimana dengan orang yang buta? Yang tidak pernah melihat indahnya pelangi, nggak pernah melihat indahnya lautan, nggak pernah melihatnya indahnya malam. Gimana orang kayak ini mau disamakan kesempatannya dengan yang matanya bisa melihat? Orang bisa jalan-jalan kemana-mana karena kakinya normal. Gimana dengan yang lumpuh, yang nggak pernah bisa jalan
kemana-mana sambil foto-foto cantik, nggak pernah. Gimana dengan orang yang dikasih telinganya tuli, dia nggak bisa mendengar suara yang merdu, nggak bisa mendengar musik yang indah, nggak bisa mendengar semua keindahan yang muncul dari telinga itu. Apakah kesempatannya sama itu? Gimana dengan orang-orang yang mati dalam keadaan teraniaya sejak kecil, belum sempat dewasa sudah mati karena dianiaya oleh orang yang jahat? Itu kan kesempatan bahagianya nggak sama itu. Terus ada orang yang nggak ngerti hakikat semacam ini mengatakan, Anda bisa sukses, ayo semuanya jangan lupa bahagia. Itu kan sangat tidak adil kan ya. Ini gimana orang ateis menjawabnya? Nggak bisa itu. Mereka nggak peduli, egois banget memang. Gitu ya. Nah, makanya nggak masuk akal. Ajakan untuk tidak percaya adanya Tuhan itu adalah ajakan yang inti yang mengikuti hawa nafsu dan egoistik. Nggak bisa menjelaskan fenomena kehidupan, nggak bisa menjelaskan tujuan hidup dengan benar, bahkan hanya menjelaskan dari mana asalnya Big Bang, bahannya itu nggak bisa mereka. Ya, dan sungguh tersesat sejauh-jauhnya memang orang yang mengikuti paham yang semacam itu. Oke. Ya, nah, yubdi'u dan yu'id itu sebenarnya itu punya maf'ul atau objeknya, tapi di sini dibuang. Ya, kenapa kok dibuang? Kata Ibnu Asyur, dibuang agar mencakup banyak hal dan bersifat umum. Ya, misalnya agar mencakup penciptaan. Itu kan bisa diperkirakan innahu yubdi'ul khalqa wa yu'idul khalqa. Kan bisa begitu perkiraannya. Sesungguhnya dia memulai penciptaan dan juga akan mengulangi penciptaan itu. Bisa juga itu memperkirakan maf'ulnya adalah siksaan. Innahu yubdi'ul azaba wa yu'idul azaba. Bisa itu. Kalau memulai siksaan berarti azab di dunia diberikan dulu kepada orang-orang yang kafir itu, lalu akan mengulanginya lagi nanti di akhirat. Gitu ya. Bisa juga difahami itu yang dimaksud maf'ulnya adalah jil. Jil itu generasi. Innahu yubdi'ul jil wa yu'idul jil, gitu ya. Jadi memulai generasi dengan menciptakan Nabi Adam, lalu kemudian ketika Nabi Adam wafat, maka Allah mengulangi lagi untuk membuat generasi baru melalui mekanisme kelahiran. Nah, jadi ini dihilangkan maf'ulnya itu ada maknanya, biar sifatnya umum, mencakup banyak hal, bahwa semua hal yang sifatnya memulai dan mengulangi itu adalah bagian dari kuasa Allah. Ya. Wa huwal ghafurul wadud. Wawunya pada kata wahwa itu adalah wawu ataf. Jadi itu disambungkan pada ayat inna batasya rabbika lasyadid. Nah, ini menarik banget. Kenapa? Karena di lafaz inna batasya rabbika lasyadid itu diterangkan sifat Allah yang membuat kita takut harusnya. Lalu disambung wa huwal ghafurul wadud, biar tidak ada kesan bahwa Allah itu kejam seperti manusia. Nah, Allah itu betul keras siksanya. Itu ekspresi keadilan Allah. Tapi dia memiliki sifat al-ghafurul wadud. Nah, al-ghafur itu pakai sighat mubalaghah. Artinya mengampuninya berkali-kali, berulang-ulang. Jadi di sini nggak disebut wa huwal ghafirul wadud misalnya, enggak. Tapi pakai ghafur untuk menunjukkan bahwa Allah itu mengampuninya berkali-kali. Dan Allah saat mengampuni itu bukan hanya bagi orang yang sejak awal baik, enggak. Bahkan yang sebelumnya jahat sekalipun, yang sebelumnya mestinya kena batasya rabbika seharusnya, tapi kalau dia bertobat dan minta ampun, maka Allah akan mengampuninya. Makanya di ayat sebelumnya itu kan Allah itu walaupun sangat benci, walaupun Allah itu sangat mengecam perbuatan membakar orang-orang mukmin, tapi kan tetap diajak tobat juga tuh. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, kan gitu ya. Orang mukmin, orang yang membakar mukmin dan mukminat lalu mereka tidak bertobat, nah, masih diajak tobat juga. Padahal yang dibunuh adalah para kekasih Allah itu. Itu kan menunjukkan betapa sayangnya Allah, maha pengampunnya Allah dan maha baiknya Allah. Nah, gitu ya. Jadi ghafur di sini adalah memberikan harapan kepada orang-orang yang sebelumnya telah berbuat dosa. Nah, tentu saja ghafur di sini terutama sekali diberikan Allah kepada para mukmin yang berdosa. Ya, karena walaupun orang itu menyatakan dirinya beriman, bukan berarti setelah itu dijamin maksum, enggak.
beriman pun tetap ada potensi berbuat dosa. Tapi Allah itu sifatnya Ghafur, Maha Pengampun. Nah, di antara ekspresi sifat Ghafur yang paling penting adalah Allah tidak membuka aib orang mukmin. Karena Ghafur dari kata ghafara yang bermakna menutup. Nah, jadi Ghafur itu ekspresinya yang terpenting adalah tidak membuka aibnya, tidak mempermalukan seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Gitu ya. Jadi walaupun mukmin itu punya banyak kekurangan, selama masih mendapatkan maghfirah dari Allah, maka Allah akan tetap menampakkannya sebagai orang yang baik. Maknanya adalah memang sedang ditutupi aibnya, tidak dipermalukan. Lalu disebutkan juga Allah itu memiliki sifat al-wadud. Wadud itu dari kata wuddun. Makna wuddun itu mahabbah, cinta. Jadi wadud itu bermakna muhib, pecinta. Ya, penyayang. Ya. Jadi Allah itu memiliki sifat memberikan cinta kasihnya, memberikan mahabbahnya kepada hamba-hamba yang disayanginya. Itu ya. Nah, di hadis Nabi itu ada rekomendasi untuk mencari istri yang memiliki sifat wadud. Tazawwajul wadudal walud. Ya, nikahilah istri-istri yang wadud. Itu wadud maknanya itu memiliki kasih sayang, cinta kasih. Karena memang itu sangat dibutuhkan oleh seorang lelaki dan anak. Ya, lelaki ketika kerja di luar rumah mendapatkan masalah, mendapatkan ujian gini, ketika pulang mendapati istrinya tersenyum manis, menyambutnya dengan baik, itu beban-beban di luar itu bisa hilang. Termasuk sifat wadud itu sangat dibutuhkan untuk mengasuh anak. Kalau ibunya nggak sabaran, dikit-dikit baby blues misalnya. Ya, kayak begini ini membuat anak menjadi susah untuk dididik dengan baik. Karena kelemahan jiwa ibu itu berpengaruh ke kelemahan jiwa anak. Seorang ibu yang diketahui anaknya sering ngeluh, maka itu akan membentuk anak yang juga sering ngeluh. Seorang ibu yang gampang nangis ketika menghadapi masalah, maka akan membentuk anak yang juga rapuh, gampang nangis ketika menghadapi masalah. Seorang ibu yang sering tantrum, bahkan mungkin dilihat anaknya itu gampang tantrum, itu akan nular itu ke anak menjadi jiwa yang rapuh. Makanya sifat wadud ini sekaligus menggambarkan ketangguhan seorang istri sebenarnya, ketangguhan seorang ibu. Karena nggak akan bisa punya sifat kayak begitu kalau nggak memiliki sifat yang tangguh, gitu ya. Godaan ngasuh anak itu kan masya Allah, kalau kan rasanya kan luar biasa itu. Namanya masih belum punya akal yang sempurna, hanya nuruti nalurinya kan namanya anak ini. Kalau nggak punya kesabaran ekstra itu sudah gampang terpicu emosinya. Nah, Allah di sini itu memiliki sifat al-wadud, yakni penyayang, pecinta kepada kekasihnya, para kekasihnya. Nah, di sini kalau menurut di tafsir Al-Jalalain, al-wadud di sini sifat Allah yang mengasihi itu diwujudkan dengan memberi karomah. Jadi wadud itu sudah ada hubungannya dengan karomah. Artinya berarti karomah yang diberikan Allah kepada para kekasihnya itu sebenarnya ekspresi sifat wadud. Nah, ini termasuk ilmu yang luar biasa kalau menurut saya. Kenapa Allah ngasih karomah kepada wali-walinya? Itu adalah karena Allah itu sayang kepada wali-walinya itu. Gitu ya. Nah, itu. Ya. Nah, digandengnya sifat ghafur dengan wadud itu menunjukkan bahwa pendosa sekalipun ada potensi menjadi kekasih Allah. Jadi awalnya berdosa, lalu bertobat, lalu diampuni oleh Allah, lalu kemudian Allah memberinya karamah. Nah, ini terbukti juga dalam sejarah sahabat yang sebelumnya ahli musyrik, yang maksiat, ahli mabuk. Begitu masuk Islam menjadi kekasih Allah, maka Allah memberikan karamah dan banyak keajaiban-keajaiban yang menunjukkan dia itu memang orang yang dicintai oleh Allah. Ada juga kisah Fudail bin Iyad, ini terkenal juga itu. Awalnya perampok beliau. Lalu kemudian setelah mendengar satu ayat taubat, akhirnya sampai hari ini terkenal sebagai ahli zuhud, ahli tasawuf, orang-orang yang jadi rujukan ulama dalam urusan pembersihan hati. Ada juga riwayat Imam Mahdi yang dibuat Allah saleh dalam semalam.
Nah, itu kan ada juga itu kisah bahwa itu menunjukkan bahwa sebelumnya itu belum baik. Tapi kemudian yuslihullah, Allah membenahinya dia dalam semalam. Itu artinya berarti setelah itu menjadi baik. Di kalangan sufi itu ada juga istilah wali majdzub. Wali majdzub itu maknanya adalah orang yang oleh Allah dibenahi dinnya itu dalam waktu yang cepat, nggak melalui proses yang lama. Umumnya orang itu kalau berjuang menjadi kasih Allah itu kan perjuangannya banyak, thalabul ilminya, bagaimana konsistensi ibadahnya bertahun-tahun sampai mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi ada orang yang memang seperti Imam Mahdi itu, dibenahi dalam semalam itu mungkin. Jadi berubah total dalam waktu yang sangat cepat, itu sangat mungkin. Secara akli mungkin, secara dalil juga mungkin. Ya. Oke. Jadi ini ayat sampai sini, sampai wahwal ghafurul wadud, itu ada munasabah dengan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya itu kan mengancam ashabul ukhdud itu dengan siksaan neraka jahanam dan juga siksaan api yang membakar, tapi sekaligus mengajak mereka tobat, tsumma lam yatubu, kan gitu. Nah, di sini juga ada unsur semacam itu. Awalnya diancam inna batasya rabbika lasyadid, setelah itu kemudian digandeng dengan sifat Allah wahwal ghafurul wadud. Ini semuanya menunjukkan bagaimana luar biasanya ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Allah itu memiliki sifat keras siksanya tapi juga maha penyayang dan pengampun. Ini biar nggak salah paham mempersepsikan. Karena umat-umat sebelum kita itu semuanya jomplang. Yang umat Yahudi itu mendominankan sifat Allah yang keras siksanya. Sementara umat Nasrani ini mendominankan sifat Allah yang maha penyayang, sampai mereka kurang ajar terhadap Allah. Saking menghayalnya Allah maha penyayang sampai mereka itu lupa bahwa Allah itu juga bisa syadidul iqab. Nah, kalau di Quran semuanya selalu itu selalu diingatkan imbang begitu ya. Imbang bahwa Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, tapi juga Maliki Yaumiddin, akan mengadili. Allah itu Ghafur, Allah itu Wadud, tapi Allah juga syadidul iqab. Begitu ya. Nah. Ya. Dzul Arsyil Majid. Dzu bermakna yang memiliki. Nah, di sini memiliki sekaligus menciptakan. Al-Arsy apa? Kalau kata Ibnu Asyur, Arsy itu adalah al-alam, alam yang meliputi seluruh langit. Arsy itu adalah alam yang meliputi seluruh langit. Dinamakan Arsy itu untuk menunjukkan keagungan Allah, sebagaimana singgasana menunjukkan pemiliknya adalah raja. Jadi Arsy itu mana bahasanya adalah singgasana memang. Nah, ini kalau dibawa ke perdebatan sifat Allah panjang ya. Tapi ini saya terangkan, saya hanya menukil penjelasan ulama-ulama tafsir yang menjelaskan masalah ini. Arsy makna bahasanya adalah memang singgasana. Kalau aliran isbat ya, pokoknya lafadznya gitu, sudah diimani. Menurut lafadznya bagaimana? Kaifiyahnya nggak usah ditanya. Ya, maknanya bagaimana nggak usah ditanya. Nanti isbat. Tapi kalau yang tafwid, ya lafadznya kita terima, maknanya serahkan pada Allah. Nah, gitu ya. Nah, ini penjelasan ulama tafsir di sini. Arsy itu makna bahasanya adalah singgasana memang. Dan di sini yang dimaksud adalah menunjukkan keagungan Allah, sebagaimana singgasana menunjukkan keagungan raja. Nah, Asy-Syaukani itu bahkan beliau berani tegas mengatakan bahwa Arsy itu maknanya mulk, kerajaan, dan sultan, kekuasaan. Nah, ini mungkin, apakah mungkin beliau digolongkan aliran takwil, saya tidak tahu. Yang jelas dalam kitab Fathul Qadir di sini beliau menegaskan Arsy di sini adalah mulk, kerajaan, dan sultan, kekuasaan. Dan beliau menukil syair Arab jahiliyah untuk membenarkan makna tersebut. Saya bacakan syairnya ya. Ra'au arsy tathallama janibahu falamma antathallama afraduni. Mereka melihat arsy, singgasanaku, tathallama janibahu, yang retak sisi-sisinya. Falamma antathallama, ketika sudah retak singgasanaku, afraduni, maka mereka menyendirikanku, maksudnya mengasingkan, mengucilkanku. Nah, di sini singgasananya itu diumpamakan retak sisi-sisinya yang membuat orang itu menjadi
mengucilkannya. Nah, ini difahami, oh berarti arsy di sini itu maknanya adalah kerajaan dan kekuasaan. Ketika arsy singgasana itu retak, maksudnya retak berarti kerajaannya itu lemah atau kerajaannya sudah diambang kehancuran, gitu ya. Maka para pendukung-pendukung atau teman-temannya itu kemudian akhirnya semuanya menjauhinya, mengucilkannya. Ini contoh bahwa di masa jahiliyah pun itu arsy itu digunakan makna sultan dan mulkun. Ya. Ada juga syair lain yang semakna dengan itu, iyaqtuluka faqad salal iyaqtuluka faqad salal tu'urusyahum bi Utaibah bin al-Harith bin Shihab. Kalau mereka membunuhmu, maka sungguh aku telah menyumbingkan, meretakkan singgasana-singgasana mereka dengan memakai Utaibah bin al-Harith bin Shihab. Ini sama. Jadi maksudnya menghancurkan kerajaan dan kekuasaan orang lain ya, melalui seorang pahlawan yang bernama Utaibah bin al-Harith bin Shihab. Oke. Jadi yang paling aman memang ya memahami Dzul Arsy ini, ya, Allah memiliki arsy. Gitu ya. Kalau ya rekomendasi An-Nawawi, ayat-ayat semacam ini diyakini yang paling aman ditafwid sudah. Dzul Arsy kita paham, makna arsy itu secara bahasa singgasana. Gitu ya, tapi maknanya diserahkan kepada Allah. Nah, itu. Al-Majid itu jumhur ulama membaca dengan merofakkannya sehingga dibaca Al-Majidu. Ya, Al-Majid. Tapi ada qiraat yang membaca Al-Majidi dan itu bisa dibenarkan juga. Dzul Arsyil Majidu atau Dzul Arsyil Majidi. Kalau Dzul Arsyil Majidu berarti itu sifatnya Dzu, sifatnya Allah. Tapi kalau Dzul Arsyil Majidi berarti sifatnya Arsy. Nah, bedanya itu saja. Dua-duanya qiraat yang bisa dibenarkan. Makna Majid itu apa? Makna Majid ini diterangkan ada beberapa tafsir ya. Ada yang menafsirkan Majid itu adalah yang berhak terhadap kesempurnaan sifat ulu, sifat keluhuran Allah. Jadi hubungannya dengan sifat ulu, sifat luhurnya Allah. Ibnu Asyur menafsirkan Majid itu sebagai al-azim al-qawiyyu fi naw'ihi, yang agung dan kuat dalam jenisnya. Ya, itu ya. Yang penting ada makna istimewa dari sisi kemuliaan di sini. Ya, sifat Dzul Arsyil Majid ini termasuk sifat kesempurnaan Allah yang tergolong zatiyah. Maksudnya zatiyah itu tidak terkait dengan makhluk. Kalau Rahman, Rahim kan terkait dengan karunia-Nya terhadap makhluk. Gitu loh. Tapi kalau Dzul Arsyil Majid ada makhluk maupun tidak, tetap Dzul Arsyil Majid. Maksudnya begitu. Itu sifat zatiyah sifatnya. Nah, jadi ada kesan kita seakan-akan diajari Allah itu punya sifat Dzul Arsyil Majid. Itu menunjukkan seandainya itu menunjukkan bahwa Allah itu mulia sampai kapanpun begitu. Seandainya Allah nggak menciptakan makhluk pun Allah tetap mulia, maksudnya gitu. Seandainya Allah tidak ngasih nikmat kita sekalipun, maka Allah tetap layak untuk disembah. Karena dia adalah Dzul Arsyil Majid. Nah, cuma kan Allah itu selalu ngasih anugerah kepada manusia, sehingga haknya untuk disembah itu berlipat-lipat. Lawang andaikan Allah nggak pernah ngasih kita kebaikan sekalipun, tetap layak disembah kok. Karena kemuliaan Allah, apalagi Allah itu memberikan nikmat yang banyak kepada kita, itu jauh-jauh lebih layak untuk disembah. Ya. Fa'alun lima yurid. Fa'al dari kata fa'ala. Fa'ala itu melakukan. Fa'al di sini sighat mubalaghah. Jadi makna fa'al itu adalah berkali-kali melakukan. Berkali-kali melakukan apa? Lima yurid, melakukan sesuatu yang ia kehendaki. Nah, pakai kata sighat mubalaghah untuk menunjukkan bahwa kehendak Allah dan perbuatannya itu banyak sekali. Jadi menunjukkan yadullu alal kasrah. Jadi perbuatan Allah dan kehendaknya itu banyak sekali. Banyak dari sisi kamiyah, kuantitas, dan banyak dari sisi kaifiyah, tata caranya. Ya. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu kan cerminan kehendak dan perbuatan Allah, sekecil apapun dalam hidup kita. Walaupun termasuk
gak hanya sekedar ganti sandal misalnya. Kalau nggak dikehendaki Allah kan nggak bisa terjadi itu. Walaupun hanya sekedar ganti baju misalnya. Walaupun hanya sekedar kita ini butuh untuk mengganti pentil ban, lalu kemudian bisa menemukannya. Itu kan juga cerminan izin dan kehendak Allah itu. Kita menikahi seseorang, dengan siapa kita menikah, mana yang berhasil, mana yang tidak, itu kan cerminan dari kehendak Allah juga itu. Gitu ya. Sampai kita menancapkan peniti dalam tubuh kita, dalam baju kita, lalu penitinya patah misalnya, atau penitinya mengenai jari kita, itu kan kalau nggak kehendak Allah tidak mungkin terjadi. Jadi di level individu itu sudah ada ribuan, mungkin puluhan ribu peristiwa yang mencerminkan kehendak dan perbuatan Allah. Apalagi makhluk ini jumlahnya banyak, berapa miliar manusia, kalikan itu. Terus belum hewan. Seluruh rezeki hewan kan juga atas kehendak Allah. Hewan dikasih rezeki dan mana yang mati itu juga atas kehendak Allah. Mana hewan yang hidup di lautan, mana yang dibudidayakan itu juga kehendak Allah. Mana hewan yang mati tua dan mana yang mati di atas penggorengan wajan manusia itu kan juga kehendak Allah. Fa'alun lima yurid, maksudnya di situ. Dari sisi kamiyah itu banyak sekali. Dari sisi kaifiyah, dari sisi tata cara juga banyak sekali. Ya, kaifiyahnya kalau Allah berkehendak itu ada yang melalui jalur normal, lalu yakni melalui mekanisme sunatullah. Ada pula yang sifatnya khariqul adah, yang sifatnya nggak sesuai dengan sunatullah. Seperti misalnya mukjizat-mukjizat. Itu kan cermin kehendak Allah juga itu. Kok bisa tongkat berubah jadi ular misalnya? Kok bisa orang mati dihidupkan kembali? Nah, itu termasuk kayak contoh dari kaifiyah. Ya. Secara implisit ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu tidak bisa dihalangi kehendaknya oleh siapapun. Terutama sekali kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, dalam hal memulai dan mengulangi, itu Allah sama sekali tidak bisa dihalangi oleh siapapun, tidak bisa dicegah oleh siapapun. Termasuk saat Allah menciptakan malaikat. Siapa yang bisa memprotes kehendak Allah menciptakan malaikat? Tidak ada. Saat menciptakan langit, menciptakan bumi, manusia, menguji manusia, membuat kiamat, membuat surga, membuat neraka, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah cerminan dari kehendak Allah. Bahkan kita sebagai manusia pun ini kan kehendak Allah. Toh. Karena kita nggak pernah minta jadi manusia kan. Padahal Allah kuasa membuat kita jadi tikus. Bisa kalau kita dijadikan kecoa, bisa. Bisa dijadikan anjing, bisa. Allah kuasa membuat kita jadi babi, ya kan? Tapi kan Allah berkehendak kita jadi manusia. Ada yang jadi manusia laki-laki, ada yang jadi manusia perempuan. Kita lahir di keluarga mana, itu juga kehendak Allah. Kita muncul di negeri namanya Indonesia, bukan di Palestina, bukan di suku Amazon sana, bukan di suku terbelakang di tempat-tempat yang masih belum dijangkau banyak manusia. Itu juga atas kehendak Allah. Semuanya adalah kehendak Allah dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, semua kehendak Allah itu pasti ada hikmahnya. Dan nggak ada hukum khusus yang memastikan pasti Allah akan begini. Tidak bisa itu. Begitu orang sudah menyangka pasti akan begini, maka Allah akan mengubahnya. Sehingga orang itu jadi tahu bahwa semuanya tetap kembali kepada Allah. Orang itu bisa menteorisasikan tentang ilmu manajemen itu begini. Tentang ilmu bisnis itu begini. Wah, sudah hebat gini ya. Sudah merasa kayak pasti nanti akan terjadi kayak begini. Ternyata Allah membuat sesuatu yang di luar prediksi manusia. Jadi semua planning itu akhirnya gagal gitu. Gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu memang maha berkehendak. Jadi nggak bisa orang bertumbuh pada kecanggihan planning itu sama sekali tidak bisa. Ada seorang mukmin yang kadang oleh Allah dibuat mulia dan jaya. Ada pula mukmin yang kadang diuji dengan penderitaan dan kekalahan dunia. Hikmahnya apa? Hanya Allah yang tahu. Ya. Ada orang kafir yang dihinakan Allah dan dibinasakan. Tapi ada juga yang dibiarkan jaya dan menindas kaum mukmin. Kan begitu. Ada mukmin yang dibuat kaya, tapi ada mukmin yang dibuat miskin. Kafir ada yang dibuat menderita, ada juga yang dibuat kaya raya walaupun ahli maksiat. Nah, itu semua cerminan dari kehendak Allah. Yang untuk menunjukkan pada kita nggak ada hukum khusus bahwa ini harusnya begini, setelah ini harusnya begini, enggak.
Yang dikatakan sunnatullah pun kadang dirusak kok oleh Allah dengan mukjizat dan karomah, kan gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha berkehendak. Jadi nggak bisa itu pakai ini. Jadi kalau pukulan terbesar kaum saintis yang mengagungkan namanya hukum alam itu adalah karomah dan mukjizat sebenarnya. Kalau mereka mau menerima bukti-bukti loh ya. Kalau mereka nutup mata ya nggak bisa. Karena saintis dan itu kan selalu mengagung-agungkan bahwa semua sudah terjadi, ada mekanisme pasti yang nggak bisa dilanggarkan gitu. Nah, tapi Allah menunjukkan, oh enggak gitu. Ya, enggak gitu. Buktinya aku bisa ngasih mukjizat. Quran itu kan saat ini mukjizat terbesar yang kalau orang mau mikir itu nggak logis itu muncul dari kekuatan manusia. Tapi saintis biasanya nggak mau serius menyelidikinya. Karena kalau serius masuk Islam mereka. Ya, apalagi karomah-karomah. Seringkali nggak serius diselidiki, dianggap sebagai mitos-mitos. Padahal kan banyak fakta itu karomah-karomah yang nggak bisa dijelaskan secara medis, secara saintis itu nggak bisa. Ya, oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.